Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasal 9 ayat yang ke-8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema berpengharapan dalam perjanjian Allah. Nah, dari 4 bacaan leksionari, saya sengaja memilih kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17 yang akan mendasari perenungan kita hari ini. Nah, bicara soal tema kita hari ini, berpengharapan dalam perjanjian Allah. Nah, saya mengajak kita untuk mencermati kata perjanjian di sana. Bapak Ibu Saudara tentu mungkin pernah mengalami momen perjanjian dalam hidupnya, ya, bisa berupa perjanjian-perjanjian yang sifatnya lebih formal, lebih resmi, atau perjanjian yang sifatnya lebih keseharian, gitu ya. Misalnya Pak Diamin ini sebagai juragan es, gitu ya, berjanji nanti ya selesai kebaktian tak kirimi es. Itu janji, ya, janji yang mungkin sederhana, yang mungkin kita seringkali temukan, atau janji akan mampir ke rumahnya Bapak A, atau janji akan menjemput kerja untuk pasangan atau keluarga kita dan sebagainya. Jadi kalau kita berjanji, kalau kita terlibat dalam satu ikatan perjanjian, ada banyak unsur yang kita bisa temukan di sana. Pasti dalam sebuah perjanjian ada orang yang memberi janji, ada orang yang menerima janji. Selain itu ada juga isi perjanjian, ya. Apa perjanjian yang disepakati? Dan lebih jauh lagi, kalau perjanjian itu sifatnya resmi, biasanya ada syarat-syarat yang kalau misalnya salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian itu melanggar, maka perjanjian dibatalkan. Misalnya gitu ya. Misalnya dalam sebuah perjanjian atau persepakatan jual beli misalnya, ketika pembeli sudah membayarkan sejumlah DP tertentu, gitu ya, tetapi ternyata sampai batas waktu yang ditentukan tidak melunasi, ya, maka perjanjian jual beli itu bisa dianggap batal dan DP itu hangus misalnya, gitu ya. Jadi ada isi perjanjian, ada juga syarat-syarat. Ya, janji tidak bisa disepelekan. Maka ada orang yang menganggap bahwa janji adalah hutang. Kalau kita menjadi orang yang memberi janji,
prinsip ini sebaiknya kita pegang kuat ya. Sebuah janji adalah hutang. Jadi kita punya kesungguhan untuk berusaha menepati janji. Ya, karena janji adalah hutang, gak bisa disepelekan begitu saja, diabaikan. Tapi bagaimana kalau kita menjadi pihak yang menerima janji? Ya. Kalau kita menganggap sebuah janji adalah hutang, maka seharusnya ya, kita punya hak untuk menagih janji, betul ya? Kalau kita menjadi pihak yang menerima sebuah janji, karena janji adalah hutang, kita bisa menuntut orang yang memberi janji untuk menepatinya. Bahkan lebih jauh dari itu, kalau ternyata orang tersebut atau pihak lain itu tidak menepati janji, maka kita punya kewenangan untuk memberikan semacam hukuman atau sanksi karena orang itu sudah melanggar janji. Nah, lalu bagaimana dengan janji Tuhan? Tema kita hari ini berpengharapan dalam perjanjian Allah. Ada sebuah perjanjian yang Allah adakan dengan manusia. Dan kalau kita menjadi pihak yang menerima janji itu, apakah kita punya hak untuk menuntut Allah memenuhi janjinya? Misalnya gini, beberapa waktu yang lalu saya melihat membaca-baca di internet tentang sejarah sebuah gereja denominasi tertentu, bukan GKI. Mulanya persekutuan gereja ini beribadah dengan berpindah tempat ya. Mereka belum punya tempat ibadah yang permanen. Lalu mereka melihat ada sebuah gedung yang terbengkalai dan mereka mengimani janji Tuhan ya. Dalam Alkitab kalau tidak salah ingat, mereka mengutip ketika Yosua dan bangsa Israel hendak menduduki tanah perjanjian, ada ayat yang sekilas bunyinya, tanah manapun yang diinjak oleh kakimu akan kuberikan kepadamu, kira-kira gitu ya. Dan mereka memakai ayat ini untuk melegitimasi keyakinannya bahwa ini janji Tuhan yang pasti akan ditepati. Maka dengan keyakinan mereka mengimani bahwa tempat itu akan diberikan. Kenapa? Karena sebelumnya mereka menginjak tempat itu dan berdoa di sana. Nah, itu yang sering kali kita pakai untuk menagih Tuhan. Setiap janji-janji Allah yang tertulis di Alkitab ya, kita pegang sungguh-sungguh, dan suatu saat ketika kita menemukan momen yang tepat dalam kehidupan kita, kita memakai ayat-ayat ini untuk menagih Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan memberikan ini dan itu, kalau itu diinjak oleh kaki orang percaya, maka sekarang Tuhan wajib memberikan. Mau jujur atau tidak, itu yang seringkali kita lakukan sebagai orang percaya. Kita seringkali merasa pantas dan punya hak ya, karena Allah sudah memberikan janjinya dalam firman-Nya secara keseluruhan gitu ya. Kita merasa punya hak untuk menagih Allah, untuk mengabulkan keinginan kita, karena itu Allah nyatakan dalam perjanjian. Nah, saudara, hari ini kita mau melihat sebenarnya perjanjian yang Allah buat khususnya dengan Nuh, itu perjanjian semacam apa? Kalau kita mau perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat yang ke-8 sampai 17 yang tadi kita baca, di sana tersurat dengan jelas, tertulis dengan jelas perjanjian yang Allah buat dengan Nuh. Dan Allah sebagai pihak pemberi janji, apa yang Allah katakan? Khususnya di ayat yang ke-11, saya mengajak kita menyoroti 3 ayat ini. Yang pertama ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu. Ini kalimatnya orang pertama, jadi ini perkataan Allah. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu
bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Di sini kita menemukan apa isi perjanjian Allah dengan Nuh. Ternyata Allah berjanji bahwa tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Bahwa Allah tidak akan membinasakan segala yang hidup dengan air bah. Ya. Bisa dikatakan Allah menyesal dalam tanda kutip dengan apa yang dia lakukan. Allah sedih gitu ya melihat manusia menderita, maka Allah berjanji tidak ada air bah untuk memusnahkan. Dan janji itu diperkuat dengan tanda. Tandanya apa? Pelangi. Meskipun ayat ini tidak secara langsung menyebutkan pelangi, di ayat yang ke-13 hanya dikatakan busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ya, busur di awan sebagai tanda perjanjian. Bahkan di ayat yang ke-15 dikatakan kalau busur itu muncul, maka Allah akan mengingat perjanjiannya kepada Nuh. Itu dari pihak Allah. Bagaimana dengan dari pihak manusia? Bagaimana dari pihak Nuh sebagai wakil dari manusia yang ada saat itu? Kosong. Gak ada ya. Slide ini bukan karena salah ketik atau belum diketik. Memang tidak ada yang dituntut dari manusia di dalam perjanjian Allah dengan manusia ini. Allah tidak membuat kriteria-kriteria atau syarat-syarat tertentu bagaimana perjanjian ini supaya berlaku, enggak. Dari manusia tidak dituntut apapun. Kurang baik apa Allah? Dan banyak momen lainnya di mana Allah memberikan perjanjiannya kepada manusia. Tapi perjanjian itu selalu berat sebelah. Selalu pihak Allah yang bertindak, selalu pihak Allah yang memberi. Tetapi tidak sekalipun Allah menuntut manusia. Jadi perjanjian yang Allah berikan kepada manusia ini sifatnya kekal, tetapi juga enggak bersyarat. Allah tidak menuntut manusia melakukan ini dan itu supaya perjanjian ini terlaksana. Enggak pernah. Artinya apa? Perjanjian Allah dengan manusia adalah sebuah perjanjian anugerah. Maka ketika kita merenungkan kembali perjanjian Allah dengan manusia, seharusnya bukan muncul keberhakan gitu ya. Kita merasa berhak untuk menagih Allah, bukan. Tetapi ketika kita merenungkan perjanjian Allah dengan manusia, seharusnya di dalam diri kita muncul kesadaran bahwa perjanjian Allah dengan manusia selalu menunjukkan kebaikan Allah. Perjanjian Allah dengan Nuh ya, menunjukkan secara nyata kebaikan Allah. Allah yang bersedih ketika ia melihat manusia binasa. Allah yang tidak rela melihat manusia menderita, oleh karena itu Allah memberikan perjanjiannya. Allah memberikan jaminan kepada manusia bahwa dia setia dan dia baik. Biarlah kita disadarkan pada pemahaman ini. Perjanjian Allah dalam firman-Nya itu wujud kebaikan Allah yang tidak pernah menuntut, yang tidak pernah memaksa kita untuk membalas kebaikannya dengan pamrih. Enggak. Nah, kalau Allah sudah sedemikian baik kepada manusia, perjanjian yang selalu berat sebelah di pihak Allah, maka kita dipanggil untuk
merespon dengan benar, yaitu ketaatan manusia. Ketaatan bukan karena Allah memaksa kita untuk membalas kebaikannya, bukan. Tetapi ketika kita mau taat, itu sungguh-sungguh lahir dari sebuah kesadaran betapa baiknya Allah di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan ketaatan yang luar biasa sudah ditunjukkan oleh manusia bernama Nuh yang menjadi tokoh dalam bacaan kita hari ini. Siapa Nuh? Dia adalah orang yang mendapat perkenanan Tuhan dari sekian banyak manusia. Di pasal 6 ayat yang ke-9, sebuah kesaksian tentang Nuh, di sini dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya. Nuh menjadi anomali, pribadi yang berbeda. Ketika orang-orang sezamannya mendukakan Tuhan, ya, Nuh berbeda. Dia hidup benar. Nah, ini salah satu contoh real, contoh nyata ketaatan yang bisa kita lakukan. Misalnya dalam situasi kita pandemi saat ini. Saya yakin di antara Bapak Ibu Saudara yang melakukan ibadah secara online di rumah masing-masing, sebagian besar sudah mulai merasakan kejenuhan, betul ya? Buktinya apa? Buktinya mulai makin sering bolong-bolong. Masih awal pandemi masih rutin ikut dan melakukan ibadah dari rumah masing-masing. Sekarang mungkin cuma dilewati lagu-lagunya, cuma langsung nunggu waktunya khotbah, nanti khotbahnya amin, YouTube-nya dimatikan. Ya. Jangan khawatir, yang jenuh bukan cuma Bapak Ibu, pengkhotbahnya yo-yo. Ya. Mulai jenuh, lesu karena yang dilihat di gereja paling hanya berapa orang, selebihnya dilihatnya ke kamera. Di saat kita mulai merasakan kejenuhan karena kita harus bersabar pada situasi ini, tetapi di pihak lain kita menemukan saudara-saudara kita, mungkin bahkan saudara-saudara seiman yang mulai berani membuka tempat ibadah dan beribadah secara onsite. Kita kemudian bertanya-tanya, kok kita enggak mulai? Siapa yang mulai berpikir seperti itu? Gereja A, gereja B, gereja C, gereja D sudah kebaktian onsite bahkan sejak tahun lalu. Ada yang dari bulan Agustus tahun lalu. Tapi kenapa kita belum? Belum lagi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang berlainan iman. Ya, hari-hari tertentu tempat ibadah tetap penuh. Kok kita masih gak nekat sih? Mbok nekat aja, buka aja gerejanya, toh kita bisa melakukan protokol kesehatan. Saudara, ternyata sulit ya untuk kita menjadi berbeda dari yang lain. Mungkin itu juga yang Nuh rasakan ketika dia menjadi pribadi yang berbeda dengan orang-orang sezamannya. Ketika semua orang hidup menurut kehendak dirinya, menuruti egonya, bebas melakukan dosa tanpa rasa bersalah, Nuh menjadi pribadi yang benar. Itu ketaatan. Mungkin kalau kita mau menuruti ego, tidak ada yang sulit. Lakukan saja sesuai dengan ego kita. Tapi ketika kita sudah menerima firman kebenaran, ternyata ada hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan, yang itu membuat kita menahan diri kita untuk tidak menuruti keinginan kita pribadi. Seperti situasi ini, kita menahan ego kita sedikit lebih lama untuk kepentingan yang lebih luas,
untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita, untuk kesehatan mereka yang kita kasihi, termasuk untuk kesehatan diri kita supaya kita ini tidak ngerepoti orang-orang di sekitar kita. Ya. Kita bukan menjaga orang lain, kita menjaga diri kita supaya keberadaan kita ini tidak menyusahkan orang lain. Nah saudara, mari kita menjalani sebuah hidup di dalam ketaatan karena kita sudah menyadari bagaimana kebaikan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Maka ketika ego itu kita tekan, kita kesampingkan, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati. Nah, ketika kita merasa tidak kuat lagi misalnya, ketika kita merasa jenuh, kita merasa lelah dengan ketaatan mari kita ingat apa yang Yesus alami. Bacaan leksionari hari ini selain Kejadian pasal 9 juga merujuk Markus pasal 1 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Di sana ada bagian di mana Yesus dicobai oleh iblis. Saya tidak akan menguraikan secara detail, tetapi apa yang menjadi kekuatan sehingga Yesus bisa melewati ujian dan pencobaan itu dari iblis. Momen Yesus dicobai ada pada saat di mana Yesus selesai menjalankan puasanya di padang gurun. Nah, berkaitan dengan momen kita saat ini di mana kita menjalani masa prapaskah. Ada yang berpuasa, ada yang berdoa. Itu semua adalah sarana yang bisa kita pakai untuk kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena dengan relasi yang dekat dengan Tuhan itu menjadi sumber kekuatan kita. Jadi bukan pada doa dan puasanya semata-mata, tetapi melalui itu ada tujuan yang lebih utama yang ingin dicapai, yaitu relasi dengan Tuhan. Nah, mungkin kejenuhan yang kita alami, mungkin ketidaktaatan yang mulai menggoda kita berakar dari relasi dengan Tuhan yang mulai luntur. Mari kita perbaiki itu. Mungkin bukan dengan cara kita beribadah bersama-sama secara on-site di gedung gereja, tetapi melalui doa kita pribadi kepada Tuhan. Ketika kita merasa lelah, datang kepada Tuhan di dalam doa pribadi, berseru, berteriak, mengadu kepada Tuhan untuk apa yang kita alami. Temukan Tuhan dalam firman-Nya yang bisa kita baca, kita renungkan setiap saat dan kapanpun, dimanapun kita berada. Ya, relasi dengan Tuhan itu menjadi kekuatan yang terbesar supaya kita bisa melewati setiap pencobaan. Kita bisa menang untuk setiap pencobaan dan kita bisa menghadapi apapun yang ada di depan kita dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap kita, menjadi sumber kekuatan dan menjadikan kita pribadi yang tetap berpengharapan bersama dengan Tuhan. Amin.